Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Megapolitan News Forum dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah berada gitu ya dua praktisi pendidikan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bersama mengenai pendidikan. Ada Kak Rimbun. Gimana kabarnya Kak Rimbun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Isti gimana kabarnya Kak Isti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya sahabat pemirsa yang dimanapun berada, hari ini kita akan membicarakan mengenai gitu ya, mengenai generasi dan mengenai pendidikan bersama para praktisinya. Kak Rimbun gitu ya, kesibukannya apa aktivitasnya hari ini? Saya kalau sekarang tuh sibukannya mengajar, juga ada bikin konten tentang motivasi. Masya Allah. Ya beliau ini salah satu juga aktivis ya Kak ya, dan juga salah satu praktisi pendidikan. Sekarang udah mulai liburan sekolah ya Kak ya? Udah liburan sekolah. Oh, udah mulai liburan sekolah ya. Bicara mengenai pendidikan ya, Kak Rimbun sebagai praktisi pendidikan gini ya. Kalau kita melihat fenomena atau fakta generasi hari ini gitu ya, kalau kita lihat itu kan sangat jauh dari norma masyarakat atau norma agama. Kalau kita lihat banyak ya terjadi kerusakan di tengah-tengah generasi muda kita gitu ya. Mungkin Kak Rimbun juga ngerasain gitu ya kalau di sekolah mungkin ya, atau di lingkungan masyarakat. Nah, melihat fakta yang kerusakan generasi hari ini gitu ya, menurut Kak Rimbun itu seperti apa? Oke. Kalau saya melihat kerusakan generasi hari ini ya, saya tidak bisa langsung mengklaim mereka tiba-tiba mendadak blek rusak kayak itu, enggak. Ada berbagai faktor yang membuat mereka menjadi seperti ini. Karena kenapa? Fitrahnya anak-anak itu lahir itu kan bersih ya. Yang membuat mereka menjadi seperti hari itu adalah lingkungan dan keluarga mereka kayak gitu. Nah, ketika mereka lahir ke dunia ini, itu kondisi dunia itu udah lagi nggak baik-baik aja gitu. Dimana mungkin sekarang itu yang sangat di dunia maya misalnya, mereka udah lahir di dunia yang udah sangat modern banget dan mereka bisa mengakses segala informasi yang sebetulnya harus difilter tapi mereka nggak bisa filter. Akhirnya apa? Itu menjadi kerikot di dalam kepala mereka dan itu menjadi mengkarakter di dalam diri mereka, itu menjadi contoh. Ditambah lagi mungkin lingkungan keluarga yang tidak support untuk membangun karakter mereka gitu. Sehingga jadilah anak-anak kita yang seperti ini sekarang ini gitu. Dan hal itu pun juga namanya proses ya. Dan untuk pendidikan anak-anak itu kan dari kecil, dari bayi tidak disentuh oleh wilayah di mana mereka untuk menjadi manusia yang sebetul-betulnya manusia, tidak seperti itu ya, maka terbentuklah karakter-karakter yang boleh dibilang rapuh ya hari ini. Dan mereka itu jadinya gampang down, gampang depresi, dan karena memang tidak ada penguatan mental di dalam diri mereka itu, dan mereka jauh dari sang penciptanya gitu. Tidak ada yang memberikan arahan yang lebih intens untuk kolbunya itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya apa? Pendekatan atau sandarannya itu adalah dunia. Makanya mereka jadinya seperti ini. Kalau dunia itu kan sifatnya fana. Makanya mereka menjadi generasi-generasi yang boleh dibilang tuh susah diatur, dan mereka tuh lebih mementingkan egonya, bagaimana dia bisa mendapatkan kehendaknya kayak gitu. Karena sandarannya dunia, bukan lagi generasi yang betul-betul memiliki visioner yang bagus. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat kurikulum gitu ya, sistem pendidikan hari ini kan sebagai seorang praktisi pendidikan yang juga memang berkecimpung di dunia pendidikan kan, padahal kurikulum yang diterapkan hari ini kan sistem pendidikan karakter ya kayaknya. Tapi kan kalau kita lihat faktanya atau cerminannya kok hasil dari pendidikan karakter ini ternyata nggak sesuai gitu ya, ya nggak sih? Menurut Kak Rimbun gimana kalau yang? Oke, kalau pendidikan karakter ya, dari sekarang itu karakter yang seperti apa tuh kita belum dapet nih poin pentingnya tuh yang gimana gitu. Karena memang kalau kita lihat di Indonesia itu ya, pendidikan, maaf ini ya, sains itu dipisah dengan agama. Salah satunya saya pernah dapat pertanyaan dari seorang siswa ketika diskusi dalam kelas, Ibu, kalau pembelajaran IPA itu atau sains itu kan tidak boleh dikaitkan dengan agama kan Bu? Itu kan sesuatu hal yang terpisah di dalam kepala mereka. Nah, saya jawab, bagaimana mungkin kalian memisahkan pembelajaran sains dengan agama? Kalian tahu tidak bumi ini diciptakan oleh siapa? Lalu ruh kalian diciptakan oleh siapa? Dan tubuh kalian ini adalah bagian dari sains. Lalu kalian mau memisahkan antara agama dengan sains? Itu adalah sesuatu hal yang keliru. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan keilmuan yang utuh jika kalian
kalian memisahkan antara agama dan sains. Nah dari situ bisa kita lihat ada pemisahan agama dengan keilmuan sains. Nah itu kan namanya sekuler ya. Padahal itu semuanya terintegrasi. Nggak ada manusia itu tidak memiliki ilmu. Ilmu itu semuanya dari Allah. Jadi kalau seandainya kita bilang penemu-penemu dan segala macam itu, ya mereka cuma perantara saja. Sebetulnya itu semuanya dari Allah, udah diajarkan semuanya kepada Nabi Adam dan kita hanya penerus-penerusnya saja. Nah, makanya di dalam pembelajaran itu juga idealnya sebuah pembelajaran itu berhasil atau tidak, kita harus bisa ketika materi A disampaikan, dia semakin takjub dengan Tuhannya, dia semakin tunduk dengan Tuhannya, dia semakin takut dengan Tuhan. Nah, itu sebetulnya pendidikan karakter yang benar, menambah keimanan, bukan menambah kepintaran. Karena nanti akan kacau, akan menjadi sangat kacau kalau seandainya dia pintar tapi iman yang nggak ada, udah dunia ini akan semakin hancur nantinya. Oke, berarti bisa dikatakan kalau dari pernyataan Barimbun, pendidikan karakter ini kita masih belum jelas gitu ya, karakter apa yang diharapkan, dan sebenarnya ada sebagaimana pemisahan gitu ya antara ilmu sains gitu ya dengan ilmu agama yang sebenarnya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, kita ke Kak Isti dulu ya, Kak Rimbun ya. Kak Isti gini ya, kalau tadi bicara mengenai pendidikan karakter atau sebenarnya kita lihat fakta gitu ya, generasi hari ini yang memang sebenarnya masih jauh gitu ya dari karakter, apalagi sebagai karakter seorang muslim yang diharapkan gitu ya. Kalau kita lihat kan memang ya anak sekarang tuh istilahnya dari adabnya sangat kurang, dari ngomongnya juga sangat kurang gitu ya, bahasa-bahasa yang anak-anak kekinian itu kan sangat jauh ya Kak ya dari karakter sebagai seorang muslim. Nah ini kalau Kak Isti memandang gitu ya, sebenarnya tujuan dari pendidikan itu yang diharapkan seperti apa sih gitu ya sebagai seorang praktisi pendidikan? Kalau kita bicara pendidikan ya Kak Puput, kebayang-kebayang kita itu kan biasanya sekolah, kemudian kampus, itu yang langsung terbayang di benak kita gitu ya. Padahal sebenarnya pendidikan itu sederhana. Pendidikan itu adalah proses untuk merubah seseorang gitu. Makanya sekarang kan banyak homeschooling gitu ya. Jadi meskipun mereka ada di rumah, tetap proses pendidikan itu bisa terus berlangsung sampai mereka berubah menjadi seorang individu yang memang diharapkan gitu, yang moralnya bagus gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari apa sih pendidikan itu ya, pendidikan itu sebenarnya adalah proses mentransfer. Apa yang ditransfer ya? Yang pertama kalau kata ilmuwan itu, para ahli ya, itu mengatakan bahwa mentransfer ilmu yang pertama. Nah kemudian ada juga transfer transfer nilai-nilai moral gitu ya, sekaligus transfer budaya. Nah jadi ketiga ini akan ditransfer di dalam proses pendidikan itu. Makanya ketika kita nih masuk di dalam satu sekolah, biasanya kita akan ngikut tuh sama kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita sekolahnya di sekolah elit, maka ya kepribadian kita akan terbentuk menjadi anak-anak yang seperti itu. Kalau sekolahnya di sekolah yang di kampung, mohon maaf ya, jadi karakter kita tuh biasanya akan mirip gitu. Makanya jadi di dalam proses pendidikan itu pasti ada transfer ketiga itu. Nah kalau di dalam Islam sendiri ya sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Cuman di dalam Islam itu kan semuanya terintegrasi menjadi satu gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam sebenarnya sama, kegiatannya adalah mentransfer, hanya saja nanti output yang dihasilkan ini itu adalah output yang sudah Allah syaratkan, sudah Allah syariatkan di dalam Al-Quran gitu ya. Salah satunya adalah manusia ini diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadi kalau kita panjangan lagi, sebenarnya bertakwa itu yang seperti apa sih ya? Bertakwa itu kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu al khauf min jalil, kemudian wal amalu bitanzil gitu ya. Jadi ketika bertakwa maka kita punya rasa takut kepada Sang Kholik, dan kemudian kita beramal dengan apa yang diturunkan gitu. Jadi intinya ketika kita di dalam Islam mendidik seseorang, maka kita harus sampai kepada tujuan dia menjadi orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang takut melakukan maksiat-maksiat gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan tujuan daripada pendidikan itu kan sebenarnya intinya adalah transfer ya, transfer ilmu, transfer kepribadian, yang tujuan daripadanya itu membentuk generasi yang bertakwa gitu ya intinya ya berarti. Tapi kalau kita lihat mungkin memang pada kenyataannya hari ini gitu ya, mungkin masih banyak generasi yang memang hasil daripada atau output daripada pendidikan itu kan belum
membentuk generasi yang bertakwa gitu ya. Oke, Kak Isti, kita ke Karimun lagi ya. Oke, Karimun, berarti kan outputnya sebenarnya yang diharapkan sebagai seorang muslim adalah menjadi manusia yang bertakwa gitu ya, output dari pendidikan ini gitu. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya fenomena atau fakta hari ini, pergantian kurikulum itu kan udah sering kali dilakukan gitu ya, termasuk yang terbaru atau yang sekarang itu kan adalah sebenarnya kurikulum berbasis karakter gitu ya. Tapi gitu ya, pada kenyataannya memang masih belum membentuk generasi yang berkarakter sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala gitu ya menurut Karimun? Oke, kalau kurikulum sekarang namanya kurikulum merdeka. Saya memiliki beberapa catatan tentang kurikulum merdeka ini. Pertama, kurikulum merdeka itu kalau dalam segi pembelajaran itu bagus. Karena ada namanya belajar berdiferensiasi. Itu siswa diberikan stimulus untuk mendapatkan berbagai ilmu dari berbagai referensi. Nah, nanti kan mereka merangkum di dalam kepalanya dengan guru mengarahkan. Yang kedua, catatan saya ini minusnya dari saya adalah kurikulum merdeka ini berasal dari barat. Berasal dari barat berarti kita harus paham dong barat itu gimana kondisinya. Pertama, mereka itu kan tidak Islam. Dan itu dasar pondasi berpikir mereka bukan Al-Quran. Lalu kita juga coba lihat di barat itu sekarang gimana generasinya. Mungkin teman-teman bisa lihat berapa sih jenis kelamin di barat sekarang. Terus LGBT paling dominannya di mana? Di barat kan. Terus lagi di barat itu ngerti nggak sih yang namanya mahram bagi mereka asalkan dilakukan perkawinan aja gitu. Lalu juga di barat itu ada namanya istilahnya silakan diupdate nanti bank sperma. Itu berasal dari mana? Bank sperma itu dari mana? Dari sebuah keilmuan kan? Bagaimana bisa mereka melakukan yang namanya mentransfer sperma dari sperma yang di bank itu ke perempuan yang itu keilmuan kan? Dan kita mengambil kurikulum merdeka itu yang dari barat kita terapkan di Indonesia. Artinya apa? Kalau seandainya kita contoh adalah kurikulum barat, kita adopsi kurikulum barat seperti itu dan tidak ada nilai-nilai keislamannya bukan berdasarkan Al-Quran, ya udah. Kita di Indonesia bakalan siap-siap tuh dengan fenomena my body is mine gitu kan. Gue berlaku tidak merusak lo kok, gue maupun gue mau LGBT kayak gue mau apa kayak kan apa hubungannya malah kayak gitu. Maka akan terbentuk karakter-karakter seperti itu. Mereka merasa diri mereka itu bebas tanpa aturan sedikit pun. Oke. Nah, itu kalau seandainya kita melihat kurikulum dari kurikulum yang terbaru sekarang, mulai dan bukan yang terbaru sekarang sih, mulai dari awal sampai sekarang. Idealnya ini menurut pemikiran saya ya, ketika kita mau merancang sebuah kurikulum itu, kita harus bedah dulu permasalahan bangsa hari ini itu apa? Apa sih permasalahan anak muda hari ini? Bagaimana karakternya? Itu kita harus bedah dan dudukkan bersama. Yang paling penting itu sebetulnya bukan cuma sekedar akademik dan knowledge mereka aja, tapi akhlaknya. Bagaimana mungkin kita bisa menetapkan atau menitipkan bangsa ini kepada orang-orang yang tidak ngerti agama, kepada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana aturan dengan berketuhanan gitu. Kalau seandainya kita titipkan kepada orang itu, maka akan muncullah manusia-manusia yang serakah gitu. Nah, idealnya ketika kita sudah membedah nih bagaimana kondisi generasi bangsa hari ini, baru kita rangkai sebuah kurikulum untuk membentuk mereka menjadi manusia yang bertakwa. Bukan, oh dia lost learning, bukan itunya. Bagaimana ketakwaannya, bagaimana kondisi mentalnya, kita rembukan, oh ini kurikulum yang tepat untuk mereka. Mereka jauh dari Tuhannya, mentalnya rapuh, mereka menjadikan dunia sebagai sandaran. Maka berarti mereka butuh apa? Mereka butuh sesuatu hal yang menghidupkan kolbunya. Oke, berarti kan setelah kita membedah kurikulum itu, apa kurikulum yang dibutuhkan oleh siswa kita, bagaimana kondisi mentalnya hari ini. Nah, kita buat kurikulum itu untuk membangun dari mental mereka itu. Karena segimanapun pintar mereka, tapi kalau mental mereka itu tidak kuat, dia akan menjadi generasi yang rapuh juga nanti ke depan. Yang paling penting dalam sebuah perjuangan dalam negara ini adalah mental dulu yang pertama. Nah, jadi gini, ketika kita menitipkan sebuah ilmu kepada orang yang tidak memiliki akhlak misalnya, dia akan mempergunakan ilmu itu untuk kepentingan hawa nafsunya. Nah, misal nih, saya kasih Mbak Puput ilmu tentang DNA, tentang kepemimpinan, tentang perekonomian, tapi Mbak Puput tidak saya bakali akhlak kayak gitu. Apa yang akan Mbak Puput lakukan dengan DNA kepemimpinan ini? Mbak Puput akan mendesain kepemimpinan dan memanfaatkan teknologi tentang DNA ini, tentang perekonomian ini, yang hanya menguntungkan Mbak Puput. Karena Mbak Puput nggak punya Tuhan, karena di hati Mbak Puput tuh nggak ada rasa takut terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika dia berpikir, tidak ada yang mengarahkan alur berpikir
pikirnya itu untuk takut kepada Yang Maha Esa, sehingga dia akan berbuat sekehendak hawa nafsunya kayak gitu. Sehingga ya muncullah sekarang ini dari generasi kita tuh yang paling banyak bagaimana caranya supaya gue menghasilkan banyak duit. Oh, mau orang rugi kayak, mau orang sakit kayak, mau lingkungan rusak kayak, gue bodo amat, yang penting gue kaya. Itu dulu, karena dia nggak takut lagi sama Tuhannya gitu. Termasuk juga dengan mental-mental yang rapuh ini terbentuk gara-gara kita dihidangkan nih dengan berbagai kehidupan dengan hiruk pikuk dunia. Itu dikonsumsi terus oleh anak-anak. Akhirnya apa? Mereka membandingkan keterbatasan dirinya dengan dunia yang ditampilkan ini gitu loh. Jadi goals dari pikiran mereka itu adalah bagaimana saya bisa seperti mereka. Padahal kondisinya itu sulit dia untuk mencapai ke sana. Karena tidak semua orang ditakdirkan kaya kan, tapi dia dipaksa untuk seperti itu. Digiring pemikirannya untuk menjadi konsumtif, dan bagaimana dia juga bisa terekspos, digiring terus untuk seperti itu. Akhirnya apa? Dia rapuh jadinya. Dia merasa insecure, dia merasa nggak pede jadinya gitu. Dia merasa kalau dirinya itu bukan sesuatu hal yang layak untuk ditampilkan gitu. Dia merasa penilaian dunia itu adalah penilaian satu-satunya untuk melihat derajat seseorang gitu. Dia kalau seandainya memiliki dunia, dia merasa berderajat. Akhirnya ya udah gitu, generasi yang mereka tidak memiliki ambisi yang memang betul-betul tahan banting. Dan kalau seandainya dunia nggak dapat, udah mereka lemah gitu. Jadi mereka tuh boleh dibilang berani lapar takut mati kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Oke, berarti kalau kita bisa simpulkan intinya berarti kendalanya gitu ya, mungkin tadi Karimun juga ngebahas sebenarnya ada sisi positif dari sistem pendidikan atau kurikulum Merdeka hari ini, tapi sebenarnya yang nggak lepas juga sebenarnya banyak sisi negatifnya gitu ya, yang tadi Karimun sempat bahas juga bagaimana akhirnya ini diimpor dari barat gitu ya. Sebenarnya sebagai kita seorang muslim sebenarnya harusnya mengambil pendidikan itu gitu ya, asasnya dari mana atau yang menjadi basicnya itu dari mana ya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat tadi yang Karimun sampaikan juga berarti menjadikan gitu ya pendidikan karakter hari ini jiwa-jiwa pemimpinnya gitu ya, atau mental-mental anak mudanya hari ini adalah mental-mental yang rapuh gitu ya, padahal bukan seperti itu yang diharapkan, atau kadang kita suka menyebutnya sebagai generasi strawberry gitu ya. Iya. Boleh aku potong dikit nggak Kak? Dan sekarang itu anak-anak itu ditargetkan kepada kuantitas nilai, bukan kualitas. Jadi itu tingkat keberhasilan tuh dilihat berapa angka yang tertera di dalam laporan hasil pembelajaran mereka gitu. Tapi bukan kepada bagaimana kualitas kepemimpinan, akhlak dan segala macam, bukan itu yang dilihat sekarang. Nah, itu tuh yang membuat mereka semakin down. Betul, berarti sebenarnya nilai itu nggak selalu menunjukkan kecerdasan atau misalnya kehebatan seorang anak gitu ya, karena memang bisa jadi ya kita nggak mungkirin ya generasi sekarang gitu, atau mungkin generasi kita sudah nggak asing lah istilahnya, kadang-kadang ada budaya nyontek gitu ya, budaya yang ngelihat gitu ya. Jadi sebenarnya nilai itu bukan menjadi tolak ukur gitu ya keberhasilan, dan sebenarnya nggak selalu dari sisi akademis gitu ya yang ditonjolkan gitu ya. Bisa jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya, kayak dari sisi potensinya. Sedikit lagi boleh nggak sih? Jadi gini loh Mbak, ketika nilai itu kan tidak bisa menjadi tolak ukur ya, ada siswa itu menjawab dengan ketidakjujuran. Nah, itulah laporan, itulah yang di-up ke atas. Lalu kita lihat di nilai itu semuanya 80, 90. Wah, generasi Indonesia bagus nih, rata-ratanya 80, 90. Berarti Indonesia bagus ya. Kita melihatnya di sana. Padahal siswa ini gimana di bawah? Mereka tidak jujur, mencontek, dan segala macamnya. Berarti yang kita lihat itu kan sesuatu hal yang boleh dibilang tuh nggak nyata gitu loh. Ibaratkan keropos banget sebetulnya. Ini bukan sesuatu hal yang mencerminkan kondisi pendidikan Indonesianya gitu loh. Nah, itu hal yang kalau seandainya kayak gitu, kita akan menyusun pendidikan, ya kamu mampu kan 80, 90, kita bikinlah skema yang sesuai dengan 80, 90 itu, padahal skema ini nggak cocok buat mereka gitu. Sumber daya manusianya nggak 80, 90, mungkin 40. Lalu kita bikin sesuatu yang desain untuk 80 dan 90. Akhirnya apa? Mereka nggak sanggup buat menjalankan. Oke, berarti ya memang sebenarnya tolak ukur keberhasilan itu bukan dari segi nilai atau angka ya Kak ya. Baik. Makasih Karimun. Oke, kita ke KIC lagi gitu ya. Tadi kan udah mau ngebahas sama Karimun mengenai pendidikan karakter gitu ya. Nanti kalau kita lebih dalam membahas mengenai asas gitu. Tapi kalau kita menyinggung asas itu memang menarik gitu ya, bahwa membentuk karakter itu kan bukan hanya sekedar teori gitu ya. Tadi kan dibilang juga keberhasilan itu bukan ditolak ukurnya dari angka ataupun juga nilai gitu ya.
Nah, tapi gitu ya sebenarnya ketika kita bicara pendidikan atau karakter itu kan juga ada faktor lain atau ada kesinambungan lain gitu ya pendidikan sehingga itu membentuk karakter seseorang gitu ya, mungkin juga dari lingkungan masyarakat ataupun juga keluarga. Nah, gimana sih menurut Kak Esti ini? Nah, jadi kalau di Indonesia ini kan sekarang lagi happening pendidikan karakter ya, karena memang di luar sana itu juga menerapkan pendidikan karakter ya. Memang kita sadari bahwa yang namanya pendidikan barat ini kan berbeda dengan pendidikan Islam ya. Kalau pendidikan Islam itu kan terintegrasi dengan akhlak gitu ya, yang memang sudah ada di dalam pendidikan Islam gitu. Sedangkan di barat ya memang mereka mengandalkan karakter itu dari nilai-nilai yang kemudian mereka ciptakan, kemudian mereka buatlah itu menjadi satu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini menarik juga gitu ya, kalau kita mau mengambil pendidikan karakter kemudian kita terapkan di Indonesia gitu, yang dimana kita tuh banyaknya muslim gitu kan, yang namanya seorang muslim itu seharusnya dia lebih dulu mengikuti apa yang ditulis di dalam kitab sucinya gitu ya, bukan daripada manusia yang seperti kata Mbak Rimbun tadi gitu ya. Artinya kita harus ngikutin kitab suci kita dulu nih, agama kita bilangnya apa dulu nih gitu ya, sebelum kita mau menghadap kepada karakter-karakter lain yang mungkin mirip-mirip gitu ya, tapi nanti jadinya karakter itu bukan berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Misalnya gini, kalau kita berbicara etika gitu ya, etika itu kan nanti ada etika di meja makan, etika ketika kita buka pintu, mengetuk pintu dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita mengatakan itu adalah etika, maka dasarnya adalah kurikulum dari pendidikan barat, dan itu hanya berdasarkan ya etika itu sesuatu yang memang benar dilakukan di masyarakat itu. Tapi kalau kita bicara akhlak, maka ketika kita jujur, kita sopan di meja makan, berarti apa yang kita lakukan itu berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi ini bedanya ketika kita mau bicara tentang pendidikan karakter ya. Tapi kan kalau kita bicara pendidikan karakter, kita nggak bisa gitu hanya mengatakan oke, kita kita cetaklah generasi yang unggul, kemudian kita perbaiki karakternya, perbaiki moralnya. Kemarin tuh baca berita, jadi di Jepang itu ada satu orang siswa, kemudian dia pingsan. Siswanya berjilbab dari Indonesia. Nah, kemudian dia akhirnya ada satu teman dia orang Jepang, ayo tutup gitu. Jadi akhirnya semua rame-rame ketika gurunya ngelut, ayo tutup, karena kan dia pingsan, jadi harus dibuka sedikit kerudungnya supaya dia bisa bernafasnya tuh lebih ini gitu ya, lebih longgar. Iya, lebih longgar. Nah, kemudian ayahnya ini berpendapat bahwa oh iya, berarti pendidikan karakter yang diterapkan di Jepang ini sudah berhasil gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat bagaimana secara keseluruhan di Jepang itu gitu kan, nyatanya kekerasan seksual yang ada di Jepang hari ini datanya itu kan semakin meningkat ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan karakter saja itu nggak cukup, karena yang namanya pendidikan gitu itu tujuannya bukan hanya sekedar menciptakan orang-orang yang jujur, disiplin. Iya, kalau misalnya kita memang karakter saja gitu ya, ya orang Jepang memang mereka sopan, mereka kerja keras gitu ya, tapi bagaimana dengan sisi-sisi yang lain? Nah, kalau di dalam Islam itu kan sangat terintegrasi ya, ketika kita diajarkan akhlak, di satu sisi juga kita mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan agama kita, dan apa yang diperintahkan Allah itu pasti baik gitu. Kita diperintahkan untuk menjauhi zina, kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan kriminal gitu ya. Kita ajarkan untuk kemudian saling tolong menolong gitu, sehingga ketika kita menggunakan pendidikan Islam ini, karakternya itu akan jauh lebih menyatu dengan sekitarnya gitu. Jadi kita nggak hanya individualis, oh iya Nina aku orangnya jujur, aku orangnya disiplin dan sebagainya, nggak hanya itu, tapi apa yang kita lakukan ya seperti kata Mbak Rimbun tadi gitu ya, generasi sekarang mereka yang penting aku kaya, aku nggak peduli yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam Islam ya semuanya terintegrasi, aku baik, semua orang harus baik, karena ketika aku baik tapi semua orang nggak baik, artinya aku punya tanggung jawab untuk memperbaiki yang lainnya. Jadi itulah pendidikan karakter yang sebenarnya ingin ditanamkan oleh Islam. Jadi bukan hanya sekedar moral, tapi dari semua segi gitu ya. Nah, kemudian untuk membentuk karakter gini, ini juga sebenarnya panjang juga ya pembicaraannya gitu. Jadi kalau kata para ilmuwan gitu, untuk membentuk
karakter, belum karakter deh, karakter itu kan suatu kebiasaan yang dibiasakan dalam waktu yang lama, kemudian menetap di dalam diri seseorang, lah dia menjadi karakter gitu kan. Nah, untuk merubah satu kebiasaan aja itu kira-kira dibutuhkan 3 bulan, ada yang bilang 2 bulan gitu. Nah, itu juga nggak ada jaminan bahwa habitnya dia itu akan permanen gitu. Bisa jadi dia udah bertahan selama 3 bulan, ternyata dia balik lagi. Misalnya seorang perokok gitu ya, dia udah bahkan ada yang bertahun-tahun kan udah berhenti rokok, sekalinya dia ngerokok gitu, tiba-tiba dia langsung ngelanjutin lagi tuh habit dia merokok. Jadi untuk membentuk suatu karakter memang nggak hanya kita dari pendidikan formal di sekolah saja gitu ya, tapi memang ada faktor-faktor lain. Nah, ini kalau di dalam Islam tadi lagi-lagi ada integrasi gitu, integrasi dengan diri sendiri, keimanan diri sendiri yang nanti itu didapat dari transfer ilmu yang ada di pendidikan gitu ya, proses pendidikan. Nah, kemudian ada juga keluarga gitu ya. Jadi keluarga ini kan sebagai teladan ya. Kalau kita contohkan Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim itu kan di dalam Al-Qur'an disebutkan sifatnya itu halim. Jadi halim itu sifatnya sabar, kemudian santun. Nah, sama di dalam Al-Qur'an juga Allah kabarkan bahwa Nabi Ismail ini sifatnya halim gitu ya. Ketika Nabi Ismail ini mau disembelih sama Nabi Ibrahim, kan ditanya dulu tuh bagaimana pendapatmu gitu ya Bunaya gitu ya. Kemudian Nabi Ismail lakukan saja wahai ayah gitu ya, sungguhnya engkau akan menemukan aku adalah termasuk dalam orang-orang yang sabar. Jadi sifat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sama gitu, karena tadi ya pendidikan di dalam Islam itu terintegrasi dengan keluarga gitu. Apalagi di dalam Al-Qur'an juga ya Allah itu udah memerintahkan seorang kepala keluarga dia harus menjaga keluarganya ini dari api neraka gitu ya. Nah, kemudian apakah cukup sampai di ketakwaan individu, sampai di keluarga saja? Ya nggak cukup. Ternyata kan kalau kita lihat juga sekarang banyak keluarga yang baik gitu ya, anaknya baik, tapi ternyata ketika dia keluar di masyarakat dia dapat pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan ini kan yang hari ini ya orang tua itu khawatirkan ketika dia menyekolahkan anaknya ke bangku sekolah SD gitu ya. Aduh, ini di rumah kita udah ngajarin dia yang baik-baik, tapi ketika keluar ternyata ketemu aja gitu sama lingkungan-lingkungan atau teman-teman, bahkan di dalam kamar dia sendiri gitu dia pegang gadget gitu ya. Akhirnya dia jadi orang yang rusak gitu ya, moralnya itu jadi terdegradasi lah gitu ya. Nah, ini maka peran masyarakat ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi semua orang yang ada di masyarakat harusnya punya tipe yang sama gitu ya, sehingga si anak atau seorang individu ini akan melihat, oh iya di masyarakat ini yang benar tuh ini, yang salah itu ini, sehingga kalau dia sadar gitu ya untuk mau maksiat aja dia malu gitu. Kalau sekarang kan orang mau bertakwa malu ya. Justru kebalikan kalau misalnya kita mengintegrasikan Islam dengan ini masyarakat gitu. Nah, disinilah peran pendidikan itu sangat-sangat dibutuhkan. Pendidikan itu kan proses pengajaran, proses pentransferan ilmu budaya dan moral tadi secara masif. Jadi ketika pendidikan ini dilakukan secara masif, maka otomatis seluruh masyarakat ini akan terintegrasi dengan tadi moral-moral Islam, akhlak Islam, dan nilai-nilai Islam. Nah, tapi kan nggak cukup sampai situ. Siapa yang membuat kurikulum pendidikan gitu ya? Berarti harus ada peran negara yang memang menyetujui. Yuk kita terapkan sistem pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga integrasi keempat hal ini yang kemudian bisa membuat semua orang yang ada di sekitar kita, mulai dari individu, masyarakat, keluarga, sampai ke lingkungan negara itu akan benar-benar terjaga. Oke, Masya Allah ya, berarti kalau kita intinya diambilnya berarti ada kesinambungan ya ketika mengharapkan pendidikan karakter gitu ya, dan karakter yang diharapkan bukan sekedar memiliki karakter yang baik, padahal sebenarnya karakter yang baik itu juga lahir dari sebuah keimanan gitu ya, dari akidah gitu ya. Jadi nggak cukup menjadi orang-orang yang baik gitu ya, tapi juga menjadikan keluarga, lingkungan, masyarakat juga yang harus baik gitu ya. Apalagi juga sebenarnya pengaruh daripada gitu ya peran sistem yang akhirnya menerapkan seperti apa dan menghasilkan atau membentuk generasi yang sebagaimana harusnya gitu. Oke, baik. Sebenarnya tadi menarik juga ya yang dibahas oleh Kak Isti gitu, bagaimana menyinggung karakter Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang memiliki karakter seorang muslim gitu ya, yang sangat
patuh dan tunduk taat atas perintah Allah gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa menjadikan pelajaran bagi generasi kita hari ini gitu ya. Dan kita masih dalam suasana Idul Adha ya Kak Ibun ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Idul Adha gitu ya kan itu sering kali gitu ya bicara itu kan mengenai pengorbanan gitu ya, bicara mengenai hari raya berkurban gitu ya, potong sapi atau potong kambing gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat generasi kita atau generasi milenial atau generasi Z kan kita belum bisa berkorban nih, bisa korban perasaan ya, korban perasaan dulu nih. Nah ini kan sering kali ya jadi jokes gitu ya generasi kita hari ini. Nah sebenarnya apa sih yang harusnya bisa diambil gitu ya dari makna momentum Idul Adha ini gitu ya, dari segi pendidikannya gitu kepada kita gitu ya sebagai seorang muslim gitu. Oke. Kalau seandainya kita mau mengaitkan dengan jokes yang hari ini ya, korban perasaan. Sebetulnya ini dari versi saya melihat ya, memang betul sebetulnya Nabi Ibrahim pun juga korban perasaan, tapi korban perasaan yang benar gitu loh. Jadi kalau yang sedikit ini referensi yang saya baca, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan dia sangat mencintai anaknya gitu kan. Allah ingin menguji, kamu mencintai anak kamu karena aku atau tidak, kata Allah kan. Makanya disuruhlah Nabi Ismail itu dikorbankan. Nabi Ismail juga berkorban. Korbannya gimana? Dia udah lama loh gak ketemu ayahnya, tiba-tiba pas ketemu sama ayahnya disuruh korbanin gitu kan. Di situ kan pembuktian bahwa dianya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh ini dapat dari mana? Dari Siti Hajar ibunya. Berarti rasa berkorban untuk Allah itu korban perasaan yang boleh kita bilang itu kan karena Allah itu didapat dari ibunya, pendidikan dari ibunya kan. Akhirnya dia rela, ya udah ayah kalau memang itu adalah perintah Allah, sami'na wa ta'na, lakukan gitu kan. Bahkan Nabi Ismail pun mengatakan kepada ayahnya untuk dengan sempurna tutup matanya biar nanti dia ikhlas dan segala macamnya gitu. Akhirnya apa, ketika Nabi Ibrahim sudah dilihat keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ibrahim gitu kan, karena Allah ganti Nabi untuk menyembelih Nabi Ismail, kan Allah ganti Nabi Ismail tuh bukan tiba-tiba Nabi Ismail berubah menjadi menjadi domba, enggak, tapi memang melalui mukjizat Allah itu Nabi yang di hadapan Nabi Ibrahim tuh udah diganti menjadi seekor domba kayak gitu. Nah, memang korban perasaan, tapi hari ini kita korban perasaannya karena apa? Karena hawa nafsu. Yang pertama, korban perasaannya, lalu korban perasaannya itu ya karena keinginan kamu sendiri kok gitu. Dan keinginan itu tidak ada sesuatu hal yang halal sifatnya di sana, bukan ridho Allah gitu. Malah berkorban perasaan itu karena sesuatu yang haram, misalnya ya pacar lah ya kan. Itu kan sesuatu yang haram dan Allah yang tidak meridhoi hal itu. Ya wajar kamu berkorban, itu bukan berkorban lagi kalau kata saya. Itu adalah resiko yang harus kamu terima dari akibat dosa kamu itu sendiri gitu. Dan kalau seandainya kita lihat dari dalam segi berkorban ini gimana ya, dari Nabi Ibrahim dan satu lagi kenapa muncul rasa berkorban itu, karena memang tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini yang kita miliki, nggak ada rasa. Kalau seandainya kita sudah rasa kepemilikannya tinggi, ya udah siap-siap aja diuji, diambil oleh Allah, karena Allah itu maha pencemburu. Bagaimana mungkin kita mencintai pasangan kita yang mungkin haram gitu kan, lalu kita mencintai dia, gimana Allah nggak marah? Itu bukan kamu telah melampaui batas, kata Allah. Selain telah kamu melampaui batas, Allah juga maha cemburu. Kenapa kamu mencintai dia dengan sebegitunya? Saya yang kasih kamu nafas, saya yang kasih kamu hidup, saya yang menggerakkan seluruh organ tubuh kamu, lalu kamu menciptai ciptaan saya dan kamu lupa kepada saya, kata Allah. Itu memang kalau dibilang tuh korban perasaan, kamu bukan korban perasaan, itu adalah resiko dari perbuatan kamu sendiri gitu. Sehingga kamu jadinya begini. Akhirnya apa? Kamu jadi generasi yang rapuh, kamu rapuh gara-gara perbuatan kamu sendiri, dan kamu tidak mencari kekuatan hati kamu itu sendiri di mana. Harusnya kalau seandainya dia jiwanya mantap, jiwanya kuat, apapun yang diambil dari dirinya dia akan ridho. Sekalipun nyawanya, saya ridho ini untuk Allah kayak gitu. Nah, balik lagi ya hal itu tadi itu karena kenapa mereka jadi mentalnya kayak gitu, mereka jadi korban perasaan itu karena hampir 24 jam di media sosial itu mereka melihat konten cinta-cintaan, mesra-mesraan. Akhirnya apa? Karena dia manusia sosial, oh aku juga pengen tuh kayak gitu kan. Dan dia nggak punya basic iman dan ilmu. Akhirnya ya udah ke bawah arus, habis gitu. Berarti sebenarnya Nabi Ibrahim juga korban perasaan, begitupun Nabi Ismail. Tapi yang benar. Artinya menempatkan perasaan itu tepat gitu ya. Sebenarnya Islam itu berarti kan mengatur bagaimana sebenarnya manusia
manusia itu dalam berperasaan. Berperasaan, gitu ya. oke. Kapan waktunya marah, kapan waktunya senang, gitu ya, kapan waktunya sedih. Gitu. Oke, aku boleh nambahin sedikit nggak Mbak Putri? Sebetulnya kita sebagai manusia itu nggak ada berkorban loh, benar nggak sih? Karena apa? Diri kita ini aja milik Allah. Allah apa sih yang kita korbanin gitu? Kita cuman tinggalin apa perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, ya udah, sami'na wa ta'na. Karena kita nggak tahu nih apa yang ada di luar diri kita. 1 detik setelah ini kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Dan apa yang sedang terjadi di dalam diri tubuh kita untuk mengendalikan pun nggak bisa. Semuanya hak Allah. Jadi kita tuh nggak ada yang kita berkorban kepada Allah tuh nggak ada. Yang ada tuh memang kita, ya Allah, ketika Allah perintahkan sami'na wa ta'na, selesai gitu. Insya Allah kita selamat. Masya Allah, berarti artinya memang bagaimana ketaatan dan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, memahami bahwa hakikatnya nggak ada yang kita benar-benar kita miliki gitu ya, sekalipun tubuh kita gitu ya. Artinya itu kan karakter yang sangat luar biasa yang memang ya tadi balik lagi ya Kak Isti ya ataupun Karim pun memang lahir dari sebuah akidah dan keimanan yang kokoh, karena nggak bisa juga ujuk-ujuk gitu ya lahir sebuah tadi istilahnya pengorbanan ataupun rela gitu ya memberikan atau melepaskan anaknya gitu ya, atau anaknya rela disembelih gitu ya. Itu semuanya balik lagi karena memang atas dasar ketundukan dan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya ya Kak ya, Masya Allah. Oke, terakhir gitu ya buat Kak Isti juga ya, Kak Isti gitu ya. Nah, oke. Membentuk karakter perjuang gitu ya. Tadi kan kita sudah mengulik gitu ya, dan juga support system ketika memang Idul Adha gitu ya. Sebenarnya ada support system antara anak dengan ayah gitu ya. Artinya ayahnya ridho gitu ya, anaknya pun ridho gitu ya, ibundanya pun juga ridho gitu ya, hasil pendidikan yang seperti itu gitu. Nah, kita balik lagi nih, sebenarnya apa sih yang menjadi keberhasilan gitu ya, keridoan atau ketundukan atau karakter bagi Nabi Ibrahim dan juga keluarganya gitu ya, yang menjadi asasnya itu tuh seperti apa sih Kak Isti? Kalau kita bicara terkait Idul Adha, tentunya satu poin yang harusnya kita ambil itu adalah ketaatannya gitu ya, bukan hanya sekedar pengorbanan, tapi ketaatan itu yang kemudian harus kita contoh. Nah tadi balik lagi, yang namanya ketaatan itu pasti dilakukan oleh seseorang yang bertakwa gitu ya, sehingga kalau kita mau masyarakat kita, generasi kita adalah generasi yang taat seperti bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini taat kepada Allah gitu ya, meskipun itu sangat sulit dilakukan ya, tetapi tadi balik lagi ya, maka apa nih asas yang kemudian harus kita gunakan? Karena tadi kan kita udah bahas sebenarnya banyak ya terkait dengan apa sih asas yang sekarang kita gunakan dalam pendidikan hari ini. Nah, pendidikan kita hari ini kan asasnya adalah yang berasal dari barat gitu ya, yang dia nggak pakai agama gitu, artinya dia memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu sainsnya dia, sehingga ya bisa kita bilang pendidikan kita hari ini adalah pendidikan sekuler gitu ya, pendidikan yang memisahkan antara agama dengan kehidupannya gitu. Nah, kalau kita bicara pengorbanan gitu ya, di sejarah-sejarah itu kan banyak ya sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muslim gitu ya, yang yang lebih besar gitu daripada sekedar berkorban perasaan gitu. Kalau bisa kita contoh misalnya dari kalangan perempuan, Ibunda Siti Khadijah bahkan sampai ketika meninggalnya aja kan masih mengatakan, ya Rasulullah, kalau misalnya nanti engkau tidak menemukan sesuatu untuk menyeberangi sungai, maka galilah kuburanku, ambil tulangku, susun, kemudian pakailah itu untuk menyeberang gitu. Jadi bahkan tulang-tulangnya aja tuh udah diserahkan gitu ya, sampai seperti itu pengorbanannya. Maka kalau kita lihat hari ini pengorbanan anak-anak ya, generasi muda hari ini yang rela gitu, tiket war gitu ya, kemudian rela untuk LDR-an gitu ya misalnya gitu ya. Jadi mereka betul-betul rela dalam melakukan aktivitas kemaksiatan gitu. Sedangkan untuk berkorban di dalam ketaatan itu sangat sulit gitu. Untuk menutup aurat, barang menurunkan kerudung yang sejengkal saja itu mereka merasa berat gitu kan. Sekarang kan lihat kan gaya kerudung itu kan dililit ya di leher. Padahal kan cuma turunin aja sejengkal gitu. Itu pun sulit banget gitu. Padahal itu kalau kita bilang ya bukan pengorbanan sebenarnya gitu kan. Kita tinggal menemukan aja sebenarnya style yang dia tetap syar'i tapi dia tetap bisa gitu dalam rangka taat kepada Allah gitu ya. Sehingga generasi-generasi yang
tadi ya berbeda outputnya ini memang pasti datang dari dua asas yang berbeda gitu. Yang satunya dari asas sekuler, yang satunya tentunya menggunakan asas Islam gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau tetap pakai asas sekuler, ya tentu yang akan dihasilkan adalah orang-orang yang akan senantiasa memisahkan agamanya dari kehidupan, sehingga jarang banget kita akan menemukan orang yang mau dengan rela misalnya di Indonesia yang musim panasnya ini ada musim panas dan musim panas banget gitu ya. Dan itu susah banget gitu untuk mau menutup aurat gitu, atau untuk sekedar melakukan sholat 5 waktu aja kan itu masih kayak aduh duhur nih panas, aduh subuh ngantuk gitu, isya udah keburu capek gitu ya, asar aduh ini macet. Lagi waktu-waktu enak gitu ya untuk baring-baring gitu ya, mager dan sebagainya. Jadi kalau kita mau tetap pakai sekuler, maka itulah hasil yang akan kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita mau pakai Islam, maka yang akan kita temukan adalah ya seperti generasi-generasi di zaman dulu ketika ada daulah Islam itu kan akumulasi kejahatan, bahkan itu dalam 13 abad hanya 200 kejahatan saja, sedangkan hari ini 1 detik itu bisa 1 juta. Jadi itu kan Masya Allah banget ya. Jadi tadi kita balik lagi, kita mau output pendidikan yang seperti apa? Apakah hanya sekedar karakter, jujur, disiplin dan sebagainya, ataukah kita mau mengintegrasikan orang yang punya akhlak, kemudian dia juga bermanfaat di masyarakat dan dia tidak melakukan aktivitas kerusakan gitu. Mungkin itu Kak Puput. Oke, berarti Masya Allah ya Kak Isti, kalau kita lihat berarti ada perbedaan ya dari sisi asas gitu ya, dari sistem pendidikan yang dihasilkan ketika sistem asasnya itu berasaskan pada sekulerisme, hasil outputnya seperti apa gitu ya, ataupun ketika asasnya Islam itu juga hasilnya seperti apa. Nah tinggal kita ini gitu ya, mau ngambil yang seperti apa gitu ya sebagai seorang muslim gitu ya, apalagi bangsa atau negara yang memang sebagai mayoritas muslim gitu ya. Oke, terakhir gitu ya buat Karim Bun dan juga Kak Isti gitu ya sebagai closing statement. Kira-kira gitu ya, apa sih gitu ya harapan atau pesan gitu ya kepada generasi kita atau juga kepada pendidikan gitu, para praktisi pendidikan atau memang para pemangku kebijakan sistem pendidikan dan juga yang lainnya gitu ya, apa sih yang menjadi harapan gitu atau pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua gitu. Oke, saya dulu ya. Oke, jadi gini, sebelumnya saya mau bilang dulu nih, kalau kita sering menggunakan tadi kata-kata pengorbanan untuk Allah tuh lebih baiknya kita ganti deh. Itu adalah sebuah pembuktian. Itu adalah pembuktian ketaatan, pembuktian cinta. Nah, kalau seandainya kita itu pengen hidupnya tenang gitu kan, ya udah cintailah Allah. Cinta adalah yang paling menenangkan, itu adalah cintanya Allah. Tapi kalau seandainya kalian masih mencintai dunia atau mencintai seseorang, saya cuma mau bilang selamat berjuang. Oke, dan itu kalau kita lihat generasi hari ini ya, terjadinya degradasi moral itu adalah gara-gara adanya sistem tadi kapitalis. Dan kalau kita mau menyelamatkan generasi ini, balikin lagi pendidikan ini kepada asas Islam. Landasan berpikirnya adalah landasan Al-Quran. Kalau kita mau membangun generasi bangsa yang kuat, jangan diputar-putar lagi, jangan ditukar-tukar lagi. Pentingkanlah kepentingan umat, dan kita harus menurunkan ego kepemilikan kita untuk menguasai negeri ini untuk kepentingan kelompok, tapi adalah kepentingan bersama. Karena kenapa? Hidup di dunia ini cuma sebentar, 60 tahun lagi kita meninggal. Yang usianya sekarang pejabat itu udah usia 50 atau 60, mohon maaf itu udah mendekati hari akhir Bapak dan Ibu sekalian. Oke? Terima kasih, itu closing statement saya, Mbak Puput. Saya kembalikan. Ya, gimana dengan Kak Isti? Ya mungkin aku singkat aja ya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita inginkan di dunia ini gitu ya. Jadi dalam rangka kita Jadi aku singkat aja gitu ya, intinya di dunia ini apa yang kita harapkan gitu ya. Ketika kita mengharapkan dunia ya, maka tadi ya sudah kejar saja gitu. Tapi kita akan menghadapi kerusakan-kerusakan yang mungkin lebih buruk daripada hari ini gitu. Tapi ketika kita menginginkan ridhonya Allah, maka kembalilah kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Kita pakai kembali sistem pendidikan yang asasnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang memang tidak akan bisa hanya di satu orang gitu, atau misalnya hanya bisa diterapkan di satu majelis taklim saja gitu, nggak bisa. Tapi harus ada integrasi antara ketakwaan individu, keluarga, masyarakat, kemudian negara yang kemudian nanti akan mendukung dengan aturan berupa sistem kurikulumnya dan juga sanksi-sanksi. Nah kalau misalnya dia nggak taat, apa nih yang akan dilakukan?
Nah, Masya Allah. Oke. Jazakumullah khairan kasiran gitu ya buat Karimbun dan juga Kaisi atas kesempatannya untuk hadir gitu ya dalam diskusi hari ini, dan juga atas ilmu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam mendidik generasi gitu ya. Semoga kita harapkan juga ada perubahan yang lebih baik ya untuk pendidikan hari ini, dan juga hilangnya gitu ya degradasi moral gitu ya, menjadikan generasi kita muda itu memang yang berakhlak dan juga berpendidikan yang sesuai dengan Islam gitu ya, yang baik gitu ya. Oke, sahabat Megapolitan News Forum dimanapun berada, usai sudah perbincangan kita pada hari ini gitu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran yang dari diskusi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.